Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jihad, kembali saya akan membacakan sebuah kisah tentang seorang tokoh yang dikenal dengan nama Yahya bin Mu'adz. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz al-Razi adalah salah seorang murid dari Ibnu Karam. Beliau meninggalkan Rai, yaitu kota kelahirannya, dan beberapa lama beliau tinggal di kota Balkh. Kemudian ia pindah ke Nisapur. Di kota ini dia meninggal dunia pada tahun 258 Hijriah atau 871 Masehi. Ada sejumlah syair-syair yang diperkirakan sebagai hasil karyanya. Yahya bin Mu'adz meminjam uang sebesar 100.000 dirham kepada seseorang, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang yang berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, orang-orang miskin, orang-orang yang menuntut ilmu, dan juga kepada para sufi. Tidak lama kemudian, orang yang meminjamkan uang tersebut menagihnya, sehingga Yahya bin Mu'adz menjadi sangat galau. Pada suatu malam, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Yahya, janganlah engkau berduka cita, karena aku pun turut bersedih menyaksikan kegundahanmu itu. Bangun dan pergilah menuju Khurasan. Engkau akan menjumpai seorang perempuan yang telah menyisihkan 300.000 dirham untuk melunasi hutang-hutangmu sebanyak 100.000 dirham itu." "Ya Rasulullah," jawab Yahya bin Mu'adz, "di kota manakah dan siapakah perempuan itu?" "Berjalanlah dari satu kota ke kota lain dan berkhutbahlah," jawab Nabi. "Kata-katamu akan mendatangkan kesembuhan jiwa bagi umat manusia. Seperti halnya aku menemuimu di dalam mimpi, maka aku pun hendak menemui perempuan itu di dalam mimpi pula." Maka berangkatlah Yahya bin Mu'adz menuju Nisapur. Di depan kubah Masjid Nisapur dibangunlah mimbar sebagai tempat Yahya bin Mu'adz berkhutbah. "Wahai penduduk Nisapur," Yahya bin Mu'adz berseru, "aku datang ke sini sebab disuruh Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata kepadaku, seseorang akan melunasi hutang-hutangku. Sesungguhnya aku punya hutang sebanyak 100.000 dirham. Ketahuilah bahwa kata-kataku selalu mengandung keindahan, tetapi hutang ini telah menutupi keindahan tersebut. Akan kusumbangkan uang sebesar 50.000 dirham." Salah seorang hadirin menawarkan bantuan. "Akan kusumbangkan uang sebesar 40.000 dirham. Yang lainnya menawarkan pula. Tetapi Yahya bin Mu'adz menolak sumbangan-sumbangan ini dengan dalih, Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan satu orang.
Yahya kemudian mulai khotbahnya. Di hari pertama, 7 mayat terpaksa diusung keluar dari khalayak ramai yang mendengarkan. Kemudian, setelah menyadari bahwa hutangnya tidak akan terlunasi di kota Nisapur, ia pun meneruskan perjalanan ke kota Balkh. Di kota ini, orang-orang menahan dirinya dan ia diminta agar mau memberikan khutbah. Untuk itu, ia memperoleh sumbangan sebesar 100.000 dirham. Tetapi seorang syekh di kota itu tidak senang dengan khotbah-khotbahnya karena mengira bahwa Yahya bin Mu'adz adalah seorang pecinta kekayaan. Si syekh pun berkata, semoga Allah tidak memberkahinya. Ketika meninggalkan kota Balkh, perampok-perampok menghadang Yahya bin Mu'adz dan merampas semua uang yang dibawanya. Itulah akibat dari doa si syekh. Orang-orang yang mendengar peristiwa perampokan itu berkata sesama mereka, Yahya bin Mu'adz meneruskan perjalanannya ke Hirat. Beberapa orang meriwayatkan dengan melalui Marv. Dalam khotbahnya di kota Hirat ini pun, ia mengisahkan mimpinya itu. Putri Pangeran Hirat kebetulan mendengarkan dan mengirim pesan kepadanya. Wahai imam, janganlah engkau berkeluh kesah lagi karena hutangmu. Pada malam Nabi berbicara kepadamu di dalam mimpi itu, ia telah berbicara pula kepadaku. Aku berkata kepadanya, Ya Rasulullah, aku akan pergi mencarinya. Tidak usah, dia akan datang kemari mencarimu, jawab Nabi. Sejak malam itu, aku menanti-nantikanmu. Jika gadis lain hanya memperoleh tembaga dan kuningan, maka ketika ayah menikahkan aku memperoleh emas dan perak. Barang-barang perakku berharga 300.000 dirham. Semuanya akan kuserahkan kepadamu dengan syarat bahwa engkau harus berkhotbah di kota ini 4 hari lagi. Yahya bin Mu'adz pun menyanggupi untuk memperpanjang khutbahnya selama 4 hari lagi. Pada hari pertama, 10 mayat harus disingkirkan. Pada hari kedua, 25 mayat. Pada hari ketiga, ada 40 mayat. Dan di hari yang keempat, 70 mayat. Pada hari yang kelima, Yahya bin Mu'adz meninggalkan kota Hirat dengan membawa barang-barang perak dengan diangkut 7 ekor unta. Ketika sampai di Balham, putranya yang menemaninya membawa barang-barang itu berkata di dalam hatinya, apabila sampai di kota, semoga ayah tidak menyerahkan semua barang-barang ini dengan begitu saja kepada orang-orang tempat dia berhutang dan kepada orang-orang miskin tanpa sedikit pun menyisihkan untuk diriku. Di waktu subuh, ketika Yahya bin Mu'adz menghadap Allah dengan bersujud, tiba-tiba sebuah batu jatuh menimpa kepalanya. Berikan uang kepada orang-orang yang berpiutang kepadaku, serunya. Dan kemudian ia menemui ajal. Orang-orang yang mengikuti jalan Allah mengusung jenazah Yahya bin Mu'adz di bahu mereka dan membawanya ke Nisapur untuk dikuburkan di sana. Sahabat jihad, Yahya bin Mu'adz memiliki seorang saudara yang pergi ke Makkah dan kemudian bertempat tinggal di dekat Ka'bah. Saudaranya itu mengirim surat kepada Yahya bin Mu'adz. Ada 3 hal yang kucita-citakan. 2 di antaranya telah terlaksana. Tinggal 1 yang belum tercapai. Doakanlah kepada Allah, semoga Dia berkenan menyempurnakan keinginanku yang terakhir ini. Keinginanku yang pertama adalah
melewatkan hari-hari tuaku di suatu tempat yang paling suci di atas dunia ini dan segala tempat manapun. Keinginanku yang kedua adalah memiliki seorang hamba untuk merawat diriku dan menyediakan air untuk bersuci, dan kini Allah telah menganugerahkan seorang hamba perempuan yang baik budinya. Keinginanku yang ketiga adalah untuk bertemu denganmu sebelum ajalku. Doakanlah kepada Allah, semoga Dia mengabulkan keinginanku ini. Yahya bin Mu'adz menjawab surat saudaranya itu. Berkenaan dengan isi suratmu bahwa engkau menginginkan tempat terbaik di atas dunia, hendaklah engkau menjadi yang terbaik di antara semua manusia. Dan setelah itu, tinggallah di sembarang tempat yang engkau kehendaki. Suatu tempat menjadi mulia karena orang-orang yang menempatinya, bukan sebaliknya. Mengenai keinginanmu akan seorang hamba yang pada saat ini telah engkau dapatkan, jika engkau adalah seorang manusia yang benar dan berbakti, niscaya engkau tidak mengambil hamba Allah menjadi hambamu sendiri, karena menghalangi dirinya untuk mengabdi kepada Allah dan membuatnya sibuk untuk mengabdi kepadamu. Engkau sendirilah yang harus menjadi hamba. Engkau ingin menjadi seorang yang dipertuan, padahal yang patut dipertuan hanyalah Allah. Menghambakan diri adalah kewajiban manusia. Seorang hamba Allah haruslah menjadi seorang hamba. Jika seorang hamba Allah menghasratkan kedudukan yang hanya pantas dimiliki Allah, maka ia tak ubahnya seorang Fir'aun. Terakhir sekali, tentang keinginanmu bertemu denganku, sesungguhnya jika engkau benar-benar memikirkan Allah, niscaya engkau takkan teringat kepadaku. Karena itu, mengabdilah kepada Allah, sehingga sedikitpun tiada ingatan kepada saudaramu di dalam pikiranmu. Dalam pengabdian itu, kita harus rela untuk mengorbankan putra sendiri, apalagi seorang saudara. Jika engkau telah menemukan dia, apa manfaat yang dapat kau petik dari perjumpaan kita? Demikian sahabat jihad, sekilas kisah dari tokoh yang dikenal dengan nama Yahya bin Mu'adz yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menambah hasanah di dunia Islam. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.